Lantas seperti apa permainan timnas Indonesia di babak pertama dan bagaimana pula pemirsa peluang Indonesia di babak kedua ini dalam menghadapi Irak? Langsung saja kita bertanya kepada pelatih dan juga mantan pemain timnas Indonesia, yaitu ada Pak Aji Santoso. Selamat sore Pak Aji. Pak Aji, kalau kita melihat permainan timnas di babak pertama tadi, seperti apa evaluasi Anda? Tampaknya Indonesia juga cukup kuat ya? Iya, betul Mbak Tisa, pertandingan babak pertama tadi Indonesia cukup dominan ya, menguasai jalannya pertandingan, bahkan ada beberapa peluang yang seharusnya menjadi gol. Tadi pada menit ke-20 saya melihat Rafael Struijk mendapatkan peluang berhadapan 2 lawan 1, tetapi dia memaksakan untuk melakukan syuting, padahal di sebelah kiri penyerangan kita itu ada pemain satu yang sangat free yang tidak terjaga oleh lawan. Nah, untuk inilah pemain Indonesia untuk babak kedua nanti harus lebih jeli, harus lebih pandai mengambil keputusan. Memang seorang striker Rafael Struijk harus memiliki jiwa oportunis, ya, tetapi ketika mendapatkan peluang yang mana peluang itu sangat sempit untuk dia melakukan tendangan langsung untuk bisa cetak gol, tapi lebih baik diumpankan ke temannya. Seharusnya itu diumpankan. Tadi saya sangat yakin ketika bola diumpankan ke pemain kita yang ada di sebelah kiri penyerangan kita, itu peluangnya sangat besar. 90% bisa jadi gol. Ini yang harus kita sayangkan. Mudah-mudahan di babak kedua ketika mendapatkan peluang, pemain-pemain kita harus benar-benar bisa mempadankan peluang dengan baik dengan cara mengambil keputusan yang tepat. Oke, kalau untuk kemampuan lini serang, kemudian lini tengah dan juga pertahanan Indonesia, seperti apa penilaian Anda pada permainan di babak pertama tadi? Ya, lini tengah ada Tom Haye sama Nathan Chuan-on, saya pikir bisa menguasai lini tengah ya. Terbukti mereka bagus melakukan umpan-umpan, bagus melakukan duel, bahkan ada beberapa kali terupas yang cukup bagus dilakukan oleh pemain-pemain kita. Untuk pemain belakang, saya tadi melihat ada dua penyerangan yang dilakukan oleh Irak itu cukup berbahaya. Makanya untuk babak kedua menurut pengamatan saya, oke, kita akan tetap menyerang, tetapi pemain pertahanan kita jangan sampai lengah, jangan sampai terlebar. Karena apa? Karena tim Irak ini juga memiliki counter attack yang sangat bagus. Pemain-pemain depan mereka baik striker, sayap kiri, sayap kanan, dan gelandang serang juga sangat bagus, sangat cepat. Jadi untuk babak kedua nanti ketika tim kita melakukan penyerangan harus tetap melakukan balancing untuk pertahanan. Seperti itu, Mbak. Ya, kalau kita bicara soal build up pemain Indonesia dibandingkan dengan build up dari pemain lawan kita, tampaknya yang mana yang lebih matang? Apakah Indonesia mungkin lebih matang? Iya, kita sedikit di atas ya untuk build up, untuk penguasaan bola, ball possession kita sedikit di atas, tetapi jangan lupa bahwa pergerakan 1-2, sentuhan 1-2 dari lawan ini juga berbahaya. Jadi menurut saya babak pertama tadi Indonesia ada sedikit di atas dari tim Irak. Baik, untuk prediksi skor nih di babak kedua nanti, berapa nih Pak Aji? Ya, ini pertandingan yang cukup ketat ya. Menurut saya kalaupun menang mungkin bisa menang tipis, tetapi bagi tim kita tidak perlu menang banyak. 1-0 aja, 2-0 sudah cukup, karena yang paling terpenting adalah bagaimana tim kita saat ini bisa mendapatkan poin 3. Karena kalau kita mendapatkan poin 3, paling tidak sudah mengunci salah satu tiket untuk ke babak berikutnya. Ya, seperti itu. Pak Aji, kalau kita lihat dari kesebelasan yang turun ke lapangan pada hari ini, apakah kira-kira nanti butuh pergantian pemain supaya kita bisa lebih bersinar lagi di babak kedua, atau cukup yang bermain di babak pertama tadi saja sudah cukup untuk membawa kita pada kemenangan? Ya, kemungkinan besar pasti akan ada pergantian pemain ya, karena bagaimanapun juga ketika memasuki menit 70, 80, bahkan menit akhir pasti kan ada pemain yang kondisinya sedikit turun. Itu normal karena ini pertandingan sangat ketat, pertandingan dengan tempo tinggi. Nah, jadi menurut saya tentunya Coach Sintayong lebih tahu ya bagaimana untuk melakukan pergantian pemain di babak kedua. Seperti itu, Mbak. Oke, baik, terima kasih banyak informasinya Pak Aji Santoso, pelatih dan juga mantan pemain timnas Indonesia. Kita doakan bersama ya, semoga Indonesia bisa memenangkan laga kali ini melawan Irak. Terima kasih, selamat sore. Amin, amin. Selamat sore.